Gus Samsudin benarkah merayakan tahun baru pergantian tahun di 2024? Ya. Nah, ini teman-teman, hari ini adalah hari pergantian tahun ya, nanti malam. Jadi apakah Gus Samsudin merayakan tahun baru pergantian tahun 2024? Ya, betul. Nah, seperti yang kita ketahui, tahun pergantian tahun ini bukan pergantian tahun Islam kita ya. Jadi ini lebih kepada Masehi. Betul. Masehi Umum. Jadi apakah orang Muslim wajib merayakan atau ikut serta bersukaria dalam pergantian tahun ini? Ya. Nah, kalau menurut saya sih tidak demikian ya. Betul. Kita tidak harus merayakan seperti itu, apalagi berlebih-lebihan. Ya. Apalagi Gus Samsudin yang notabene adalah seorang pengurus pondok pesantren. Guru besar Ya, lah. kalaupun mau merayakan boleh, tapi dengan zikir dan berdoa bersama. Betul, ya, Mas Ahmed ya. Zikir akbar. Zikir akbar seperti itu lebih baik daripada Betul. apa Mas Ahmed, kayak Daripada kembang api gitu ya. Itu sebenarnya itu ciri khas di luar Islam. Kalau kita ikut merayakannya, pergantian tahun ini identik dengan Natal, Mas Ahmed. Ya. Jadi kalau kita merayakan ya kita bagian dari itu Sebenarnya juga, gini, gitu. sebenarnya boleh kalau mau ngayai, tapi jangan terlalu berlebihan seperti beli kembang api, trompet, jangan, sekedar aja. Iya, Atau kita apalagi- buat dikir di rumah. Apalagi kalau trompet itu udah jelas-jelas ibaratnya Khas tidak mereka. diperbolehkan. Karena apa? Sama trompet identik sama sang kakala itu, Mas Ahmed. Iya, betul. Tidak baik. Iya, gitu. trompet sang Negatif kakala. gitu. Tanda-tanda- Trompet dalam Islam kan diartikan sebagai suatu pertanda akhir zaman. Betul, seperti ya itu. itu dia. Tapi seperti ini, Mas Ahmed, terkait Gus Samsudin juga gitu, dalam Islam sendiri itu bagaimana juga kita menyikapin pergantian tahun Masehi ini, Mas Ahmed. Silakan, Mas Ahmed. Oke ya, saya akan membacakan menjelang pergantian tahun banyak kegiatan perayaan yang digelar untuk memeriahkannya. Lantas bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut Islam? Apakah umat Muslim boleh merayakannya? Tahun baru Masehi berbeda dengan penanggalan Hijriah yang menjadi acuan beribadah umat Islam. Mengutip jurnal ilmu falak dan astronomi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri atau UIN Mataram berjudul Studi Komparasi Sejarah dan Aturan Kalender Tahun Masehi, Julian dan Gregorian dijelaskan bahwa penanggalan Masehi yang saat ini digunakan secara umum oleh umat manusia sebenarnya merupakan kalender Gregorius. Kalender Gregorius atau Gregorian adalah penanggalan yang paling banyak digunakan oleh orang Barat, yaitu sistem penanggalan yang dibangun oleh Paus Gregorius XII. Penanggalan ini dikenalkan kepada dunia di antara tanggal 4 dan 15 Oktober 1582. Penanggalan ini merupakan modifikasi kalender Julius yang pertama kali diusulkan oleh Aloysius Lilius dari Napoli, Italia, dan disetujui oleh Paus Gregorius XII. Sistem penanggalan tahun kalender ini berlandaskan tahun Masehi. Perhitungannya dimulai dari lahirnya Isa Al-Masih. Oleh karena itu, kalender ini juga disebut dengan kalender Masehi yang merujuk pada Isa Al-Masih. Sebutan Masehi inilah yang lebih populer bagi masyarakat Indonesia dibandingkan istilah-istilah yang lain. Merujuk pada asal-usul kalender Masehi ini, lantas bagaimana hukum perayaannya bagi umat Islam? Untuk mengetahuinya, inilah dia hukum merayakan tahun baru menurut Islam. Terkait hukum merayakan tahun baru Masehi ini terdapat berbeda di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengharamkannya, sementara sebagian lainnya menghukuminya mubah atau boleh. Itulah dia antara menurut tahun baru Masehi dan menurut Islam tadi. Oke, jadi intinya apa tadi situ, Mas Ahmed? Boleh atau tidak sebetulnya? Di sini katanya di sini ada dua versi. Terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Dia sebagian ulama ada yang mengharamkannya, sementara sebagian lagi ada yang menghukuminya yaitu sebagai mubah atau boleh. Oke, Mas Ahmed, kalau ada ulama yang mengharamkan, kemudian ulama lain membolehkan, itu lebih aman kayak mana sih kita? Sebenarnya yang ulama yang pertama yang mengharamkan. Mengharamkan. Karena yang Islam itu sebenarnya tahun barunya itu ya tahun baru Hijriah 1 Muharram. Ya, jadi seperti Mas Ahmed, saya lebih suka gini ya. Dari berbagai ulama ada satu mengatakan haram, sebaiknya kita nggak usah lakukan. Ya, karena itu timbang kita. Dan kita juga berpikir secara logis ya. Walaupun ada yang mengatakan boleh ulama tertentu, tapi lucunya gini, pergantian tahun ini bukan tahun Islam, bukan ya, dan bertepatan dengan Natalan. Iya, benar.
perkataan maksud boleh itu tentunya harus jelas kan Ya. gitu. Apakah boleh dengan artian harus sama dengan kita merayakan orang Natalan bersama-sama dengan mereka kita merayakan gitu kan? Nah, itu kan tentu ada batasan-batasannya seperti itu ya. Dan saya yakin dan percaya Gus Samsudin kalaupun mau merayakan pergantian tahun ya, karena mau umat Islam, Kristen dan lain-lain yang non Muslim pasti juga merasakan pergantian tahun tadi ya kan, awal Januari kan gitu. Ya, saya yakin dan percaya Gus Samsudin doa dan zikir bersama Mas Ahmed. Gus Samsudin benarkah merayakan tahun baru pergantian tahun di 2024? Nah, ini teman-teman, hari ini adalah hari pergantian tahun ya, nanti malam. Jadi apakah Gus Samsudin merayakan tahun baru pergantian tahun 2024? Nah, seperti yang kita ketahui, tahun pergantian tahun ini bukan pergantian tahun Islam kita ya. Jadi ini lebih kepada Masehi. Masehi umum. Jadi apakah orang Muslim wajib merayakan atau ikut serta bersukaria dalam pergantian tahun ini? Nah, kalau menurut saya sih tidak demikian ya. Kita tidak harus merayakan seperti itu, apalagi berlebih-lebihan. Apalagi Gus Samsudin yang notabene adalah seorang pengurus pondok pesantren. Guru besar ya, lah. kalaupun mau merayakan boleh, tapi dengan zikir dan berdoa bersama. Mas Ahmed ya. Zikir akbar. Zikir akbar seperti itu lebih baik daripada Mas Ahmed, kayak kembang api gitu ya. Itu sebenarnya itu ciri khas di luar Islam. Kalau kita ikut merayakannya, pergantian tahun ini identik dengan Natal Mas Ahmed. Jadi kalau kita merayakan ya kita bagian dari itu. Sebenarnya juga, gini, sebenarnya boleh kalau mau ngayai, tapi jangan terlalu berlebihan seperti beli kembang api, trompet, jangan, sekedar aja. Atau kita buat dikir di rumah. Apalagi kalau trompet itu udah jelas-jelas ibaratnya khas tidak mereka. Diperbolehkan. Karena apa? Sama trompet identik sama sang kakala itu Mas Ahmed. Tidak baik gitu. Trompet sang negatif kakala gitu. Trompet dalam Islam kan diartikan sebagai suatu pertanda akhir zaman. Seperti itu dia. Tapi seperti ini Mas Ahmed, terkait Gus Samsudin juga gitu, dalam Islam sendiri itu bagaimana juga kita menyikapin pergantian tahun Masehi ini Mas Ahmed. Silakan Mas Ahmed. Oke ya, saya akan membacakan. Menjelang pergantian tahun, banyak kegiatan perayaan yang digelar untuk memeriahkannya. Lantas bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut Islam? Apakah umat Muslim boleh merayakannya? Tahun baru Masehi berbeda dengan penanggalan Hijriah yang menjadi acuan beribadah umat Islam. Mengutip jurnal ilmu falak dan astronomi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri atau UIN Mataram berjudul Studi Komparasi Sejarah dan Aturan Kalender Tahun Masehi, Julian dan Gregorian dijelaskan bahwa penanggalan Masehi yang saat ini digunakan secara umum oleh umat manusia sebenarnya merupakan kalender Gregorius. Kalender Gregorius atau Gregorian adalah penanggalan yang paling banyak digunakan oleh orang Barat, yaitu sistem penanggalan yang dibangun oleh Paus Gregorius XII. Penanggalan ini dikenalkan kepada dunia di antara tanggal 4 dan 15 Oktober 1582. Penanggalan ini merupakan modifikasi kalender Julius yang pertama kali diusulkan oleh Aloysius Lilius dari Napoli, Italia, dan disetujui oleh Paus Gregorius XII. Sistem penanggalan tahun kalender ini berlandaskan tahun Masehi. Perhitungannya dimulai dari lahirnya Isa Al-Masih. Oleh karena itu, kalender ini juga disebut dengan kalender Masehi yang merujuk pada Isa Al-Masih. Sebutan Masehi inilah yang lebih populer bagi masyarakat Indonesia dibandingkan istilah-istilah yang lain. Merujuk pada asal-usul kalender Masehi ini, lantas bagaimana hukum perayaannya bagi umat Islam? Untuk mengetahuinya, inilah dia hukum merayakan tahun baru menurut Islam. Terkait hukum merayakan tahun baru Masehi ini terdapat berbeda di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengharamkannya, sementara sebagian lainnya menghukuminya mubah atau boleh. Itulah dia antara menurut tahun baru Masehi dan menurut Islam tadi. Oke, jadi intinya apa tadi situ Mas Ahmed? Boleh atau tidak sebetulnya? Di sini katanya di sini ada dua versi. Terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Dia sebagian ulama ada yang mengharamkannya, sementara sebagian lagi ada yang menghukuminya, yaitu sebagai mubah atau boleh. Oke.
Mas Ahmed, kalau ada ulama yang mengharamkan, kemudian ulama lain membolehkan, itu lebih aman kayak mana sih kita? Sebenarnya yang ulama yang pertama yang mengharamkan. Karena yang Islam itu sebenarnya tahun barunya itu ya tahun baru Hijriah, 1 Muharram. Ya, jadi seperti Mas Ahmed, saya lebih suka gini ya. Dari berbagai ulama ada satu mengatakan haram, sebaiknya kita nggak usah lakukan. Ya, karena itu timbang kita. Dan kita juga berpikir secara logis ya. Walaupun ada yang mengatakan boleh ulama tertentu, tapi lucunya gini, pergantian tahun ini bukan tahun Islam, bukan. Ya, dan bertepatan dengan Natalan. Iya benar. Perkataan maksud boleh itu tentunya harus jelas kan itu. Apakah boleh dengan artian harus sama dengan kita merayakan orang Natalan bersama-sama dengan mereka kita merayakan gitu kan. Nah, itu kan tentu ada batasan-batasannya seperti itu ya. Dan saya yakin dan percaya Gus Samsudin kalaupun mau merayakan pergantian tahun ya, karena mau umat Islam, Kristen dan lain-lain yang non Muslim pasti juga merasakan pergantian tahun tadi ya kan, awal Januari kan gitu. Ya, saya yakin dan percaya Gus Samsudin doa dan zikir bersama Mas Ahmed.